hidup kami serba pas-pasan. Rumah sempit beratap bocor, dapur kadang hanya mengepul karena air panas, bukan masakan. Suamiku bekerja keras sebagai tukang bangunan, pulang membawa tubuh yang penuh peluh dan senyum kecil. Tapi aku tak pernah cukup puas. Setiap malam saat dia tertidur kelelahan, aku duduk di pojok kamar, memandang foto pernikahan kami dan berdoa, bukan meminta rezeki bersama, tapi kekayaan untukku sendiri. Dalam hati, aku mulai menyimpan hasrat gelap. Bagaimana jadinya jika aku sendiri saja yang kaya? Tanpa suami, tanpa beban. Doaku menjadi bisikan yang makin hari makin serupa kutukan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Suatu malam, aku berjalan ke pasar malam sekedar mencari udara. Langkahku terasa berat, tapi pikiranku dipenuhi bayangan kemewahan. Di antara lapak-lapak remang, ada satu kios kecil tertutup kain hitam. Tak ada nama, hanya aroma dupa dan bunga melati busuk yang menyengat. Di dalam, duduk seorang perempuan renta berkerudung lusuh. Tatapannya seperti menembus jiwaku. "Kau ingin bebas dari kesempitan hidup," bisiknya, seolah tahu isi kepalaku. Ia menyodorkan secari kertas dengan alamat dan berkata, "Datanglah, tapi jangan kembali jika takut." Aku membawa kertas itu pulang. Malam itu, aku bermimpi berada di dalam rumah megah, duduk di singgasana, sendirian, tapi dikelilingi lilin yang menyala merah. Dan foto suamiku terbakar di tanganku. Pagi-pagi sekali, aku pergi ke alamat di kertas itu. Di ujung desa, dekat sungai tua, ada gubuk reot dipenuhi ilalang tinggi. Di dalamnya, bau darah kering menyeruak. Seorang lelaki berambut gimbal duduk bersila, tubuhnya kurus dengan mata cekung. Ia tak bertanya siapa aku, hanya berkata, "Semua yang kau inginkan bisa kau dapat, asal kau rela menukar yang paling kau sayang." Kata-katanya seperti racun, menembus batas moral. Ia menyebutkan syarat, aku harus menyerahkan sesuatu yang sangat pribadi milik suamiku. Rambut, pakaian, dan darahku sendiri sebagai materai. Aku tidak menjawab, tapi dalam hati, aku sudah setuju. Sejak kunjunganku ke gubuk itu, suasana rumah berubah. Angin malam seolah membisikkan namaku, dan dinding kamar kadang bergetar pelan, seakan bernapas. Suamiku mulai sering mengeluh lelah yang tak wajar. "Kayak ada yang nyedot tenagaku tiap malam," katanya sambil memijat pelipis. Tapi aku hanya tersenyum samar. Di bawah bantalnya, sudah kuselipkan helai rambut yang kuambil diam-diam. Di kamar mandi, aku menggores jari telunjukku sendiri dan membiarkan darah itu menetes ke dalam air cucian bajunya. Aku tak tahu lagi batas dosa dan kesadaran. Aku hanya tahu, aku makin dekat dengan apa yang kuinginkan. Malam-malamku kini dipenuhi mimpi yang mengerikan. Dalam tidur, aku melihat suamiku berdiri di tengah lingkaran api, tubuhnya terikat tali hitam. Matanya memohon, tapi mulutnya terkunci. Di sekelilingnya, makhluk tinggi besar berambut lebat dan bermata merah mengelilinginya, menari sambil tertawa. Aku berdiri jauh, mengenakan gaun emas, tersenyum tanpa rasa. Saat terbangun, tubuhku dingin dan basah oleh keringat, tapi hatiku anehnya tenang. Di luar jendela, seekor burung gagak hinggap, menatapku lama. Kukira itu hanya mimpi. Tapi saat kulihat di cermin, ada noda merah di leherku yang tak bisa hilang.
pada malam Jumat Kliwon, aku kembali ke gubuk dukun. Kali ini, aku membawa sisa rambut suamiku yang kusimpan, juga sepatu kerjanya yang sudah sobek. Dukun itu menyuruhku diam. Ia membuat lingkaran dari darah ayam dan abu dupa, lalu membacakan mantra dalam bahasa yang terdengar seperti teriakan dalam sumur. Saat upacara selesai, ia menatapku tajam. Mulai malam ini, jalanmu tak bisa kembali. Aku hanya mengangguk. Saat berjalan pulang, aku merasa angin malam lebih berat, seperti ada sosok tak kasat mata mengikutiku. Dan dari kejauhan, suara tangis bayi menggema dari arah kuburan. Segalanya berubah begitu cepat. Seminggu setelah upacara, suamiku jatuh sakit. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat, matanya merah seperti tak tidur seminggu. Tapi saat itu pula, uang datang entah dari mana. Aku menang undian arisan, orang yang pernah berhutang tiba-tiba melunasi, dan barang-barang di rumah seolah punya nilai jual tinggi. Tetangga mulai iri, menyebutku pembawa hoki. Tapi mereka tak tahu, setiap malam aku tidur di samping lelaki yang makin hari makin seperti mayat hidup. Dan setiap pagi, aku bangun dengan rasa bersalah yang cepat hilang begitu kulihat saldo rekeningku bertambah. Suamiku kini lebih banyak diam. Nafasnya sering berat dan tatapannya kosong. Ia duduk berjam-jam di pojok rumah tanpa bicara. Kadang aku mendengar dia berbicara sendiri dengan suara lirih seperti berbisik pada dinding. Pernah suatu malam, aku melihat tubuhnya berdiri kaku di depan cermin. Dia menatap bayangannya sendiri, tapi bayangannya bergerak lebih dulu daripada dia. "Aku masih hidup kan?" katanya saat itu. Aku tak menjawab, karena aku juga tak yakin lagi. Apakah suamiku masih hidup atau hanya sisa tubuh yang sedang menunggu dijemput pemilik barunya? Suatu pagi, saat membersihkan tempat tidur, aku menemukan sesuatu yang bukan milikku. Sebuah kunci tua dari besi berkarat dengan ukiran yang tak ku mengerti. Kunci itu berada tepat di bawah bantal suamiku. Anehnya, ia bilang tidak pernah melihatnya. Saat ku sentuh, hawa dingin menjalar sampai ke tulang. Malam itu aku bermimpi melihat pintu besar berlumur darah di tengah hutan. Dari balik pintu itu, terdengar bisikan, sudah waktunya dibuka. Saat terbangun, kunci itu berpindah ke bawah bantalku. Aku tahu aku telah membuka sesuatu yang tidak boleh. Dukun itu memanggilku lagi. Kali ini, ritualnya jauh lebih gelap. Aku disuruh membawa sehelai pakaian suamiku yang masih berbau keringat. Di tengah malam, aku berdiri di tengah lingkaran api, dan dukun itu mulai menari dengan mata tertutup. Api tiba-tiba membentuk bayangan menyerupai suamiku, tapi tubuhnya lebih tinggi, matanya hitam legam. Bayangan itu menunjuk ke arahku, lalu menghilang dengan jeritan panjang. "Dia sudah dijemput," kata dukun itu. Tapi bayarnya belum lunas. Saat aku pulang, suamiku tidur dengan senyum yang aneh, seolah bukan dia yang tertidur di ranjang kami. Aku mulai merasa diawasi. Saat sedang mandi, ada suara berat mendengus dari ventilasi. Saat aku memasak, bayangan besar melintas cepat di plafon. Tapi tak ada siapa-siapa. Suatu malam, aku mendengar bunyi gemeretak dari atas kasur. Saat ku tengok ke atas, ada sosok hitam besar merayap perlahan di langit-langit. Matanya menyala merah dan bulunya tebal, kaku seperti kawat. Sosok itu menatapku tanpa berkedip, lalu menghilang ke arah kamar suamiku. Sejak itu, suamiku tak pernah keluar kamar sebelum matahari benar-benar terbit. Dan setiap malam,
Ia menangis seperti anak kecil. Pagi itu, aku menemukan bercak darah di ujung kasur. Suamiku bilang itu mimisan, tapi hidungnya bersih. Bercaknya basah dan baunya bukan seperti darah manusia. Lebih amis. Lebih tua. Aku mencucinya, tapi noda itu selalu kembali ke tempat yang sama. Malamnya, saat aku menyentuh tempat tidur, tanganku terasa lengket. Saat kuangkat selimut, noda itu telah berubah menjadi simbol. Seperti tulisan kuno. Aku bertanya pada dukun itu. Dia hanya berkata, itu tanda pengambilan. Jika muncul 3 kali, jiwanya akan ditarik seutuhnya. Tiba-tiba aku berharap aku tak pernah melakukan ini semua. Saat sedang menyisir rambut, aku menatap cermin. Awalnya, pantulanku biasa saja. Tapi detik berikutnya, ada perempuan tua berdiri di belakangku, mengenakan kain kafan compang-camping. Wajahnya rusak, matanya bolong, mulutnya terkoyak. Aku menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali ke cermin, dia masih di sana, tersenyum. Tak bicara, hanya berdiri. Dan cermin itu perlahan memudar, memperlihatkan ruangan lain, tempat penuh api dan sosok-sosok mengerang dalam jeruji besi. Itulah pertama kalinya aku benar-benar takut. Karena dalam bayangan cermin itu, suamiku sedang berdiri, membelakangiku. Malam itu aku tertidur di ruang tamu karena tak berani masuk kamar. Dalam tidurku, aku bermimpi mengenakan kebaya pengantin. Tapi suasananya kelam. Para tamu berwajah pucat, matanya kosong, dan tak ada suara musik. Semua hanya menatapku diam. Di ujung pelaminan, ada sosok mengenakan jas suamiku. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung, dan senyumannya begitu lebar seolah diregang paksa. Aku disuruh duduk di sampingnya. Saat duduk, bangku itu berubah menjadi tanah kuburan basah. Semua tamu berdiri serempak lalu bersorak dalam bahasa yang tak ku mengerti. Aku tersentak bangun, dan mendapati diriku benar-benar mengenakan kebaya yang sama, lengkap dengan lumpur di ujung rokku. Aku mulai mencari jawaban sendiri. Dalam lemari tua di ruang belakang, aku menemukan sebuah buku berdebu. Kulitnya hitam legam, dan di sampulnya terukir simbol parakang. Isinya bukan tulisan, tapi gambar-gambar mengerikan, manusia dibelah dua, roh dikurung dalam guci, dan ritual tumbal dengan cincin darah. Di halaman terakhir ada gambar yang sangat familiar, sebuah rumah. Rumah kami. Di atasnya tertulis dalam huruf besar, sudah ditandai. Tak bisa kembali. Aku membanting buku itu, tapi entah bagaimana esoknya buku itu kembali di tempat semula. Tak peduli dibakar, dikubur, bahkan dilempar ke sungai, ia selalu kembali. Seolah buku itu haus akan kelanjutan ceritanya, ceritaku. Lantai rumah kami terbuat dari papan kayu tua. Suatu malam, aku mendengar suara dari bawah. Bukan tikus, tapi bisikan, tangisan, bahkan teriakan lirih. Aku menempelkan telinga ke lantai. Ada yang memanggil namaku, lirih dan putus asa. Suamiku, yang tengah tidur, mendadak duduk tanpa membuka mata, dan berkata, "Jangan buka, dia belum siap keluar." Aku tercekat. Siapa dia? Aku mencoba membuka papan lantai itu pagi harinya. Tapi kayunya berubah keras seperti batu. Aku tahu, sesuatu dikurung di bawah rumah ini. Sesuatu yang telah menunggu terlalu lama untuk dibebaskan. Beberapa minggu kemudian, aku merasa mual dan tubuhku lemah.
Aku periksa ke bidan. Hasilnya mengejutkan. Aku hamil, katanya. Tapi aku tak pernah menyentuh suamiku sejak ritual pertama. Malamnya, dukun itu datang tanpa diundang. Dia menatap perutku lalu berkata pelan, "Itu bukan anakmu. Itu tumbal. Dia dikandung untuk menukar waktu." Aku tak mengerti. Tapi sejak itu, setiap malam perutku bergerak liar. Seperti ada tangan kecil mencakar dari dalam. Aku menangis dalam sunyi. Aku telah menjadi wadah. Rumah bagi roh yang dikorbankan demi kekayaan sesaat. Dan aku tak bisa kabur karena tubuhku bukan lagi milikku sendiri. Pada suatu malam, mimpi burukku berubah menjadi nyata. Dalam tidurku, aku melihat seorang lelaki, penuh darah, wajahnya pecah, dan dadanya bolong, berdiri di depan pintu kamar. Dia menunjuk suamiku, lalu berkata, "Itu tubuhku. Itu hidupku." Saat aku bangun, tubuh suamiku menggigil hebat. Lalu dia menjerit keras dan muntah darah, bercampur dengan serpihan kuku manusia. Arwah lelaki itu tak hanya marah, dia menuntut keadilan. Dan aku adalah perantara antara dunia nyata dan kematian. Arwah itu mulai muncul setiap malam. Duduk di pojok ruangan. Tak bicara. Hanya menatap. Seolah menunggu waktunya membalas. Rumah ini sudah berubah. Dindingnya kini berdarah di malam hari, suara tangisan menggema dari cermin, dan semua jam berhenti di pukul 3. Tak ada tetangga yang mau menoleh. Bahkan tukang sayur pun berhenti lewat. Aku mengunci semua pintu, tapi itu sia-sia. Arwah lelaki yang tubuhnya ditumbalkan terus muncul, kadang berdiri di dapur, kadang menatap dari luar jendela. Ia tak berbicara, tapi setiap kemunculannya membawa hawa dingin dan bau tanah kuburan. Suamiku mulai gila. Dia bicara sendiri, tertawa saat tidak ada yang lucu, dan sering mencakar tubuhnya sendiri sambil menyebut nama arwah itu. Aku tahu waktunya hampir habis. Rumah ini bukan rumahku lagi. Bukan rumah kami. Ini adalah altar dari keserakahan. Malam itu, badai datang. Guntur menyambar-nyambar, dan semua lampu padam. Suamiku berdiri di tengah ruang tamu, telanjang dada, tubuhnya penuh simbol yang dia ukir sendiri. Dia akan datang dan menjemput miliknya, bisiknya. Lalu terdengar suara pintu dibuka, meski tak ada yang menyentuhnya. Angin kencang masuk, dan di ambang pintu berdiri sosok lelaki yang dulu ditumbalkan. Wajahnya rusak, tapi sorot matanya jelas, dendam yang abadi. Suamiku menjerit saat tubuhnya ditarik keluar, menghilang di balik gelap, diiringi suara lolongan panjang. Ketika pagi datang, aku sendirian. Rumah sepi, tapi aroma darah masih tertinggal. Aku menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena sadar, semua yang didapat secara haram akan dibayar dengan mahal. Dan kadang, bayarannya adalah jiwa manusia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding di setiap jam 7 malam. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.